Halo semuanya, kembali lagi di channel Pulang Kerja. Dan di video kali ini gue mau ngebahas tentang lampu H4 yang gue pakai sekarang. Ya, Verza gue sekarang udah pakai lampu Mini Pro G H4. Udah ganti dari LED H6 yang RTD itu. Nah, di video ini gue mau review tipis-tipis setelah beberapa bulan menggunakan lampu Mini Pro G H4 ini. Lampu yang gue pakai ini mereknya ICC, anak perusahaan dari AS. ICC tuh kayak versi ekonominya lah ya. Versi murahnya lah bisa dibilang. Nah, dan series yang gue pakai ini OCP 2. Mungkin yang kedua ini bedanya cuman ada Devil Eye-nya aja kali ya. Cuman Devil Eye-nya akhirnya gue nggak pakai, bre. Kita review dari segi powernya dulu ya. Power atau daya yang dipakai si lampu Mini Pro G ini, itu low-nya sekitar 35 watt. Bentar bre, low-nya itu 25 watt, high beam-nya itu 35 watt. Gua salah info bre, sorry. Di box-nya juga kosong, nggak ada watt-nya soalnya, sorry guys. Atau 30-an watt gitu, gua lupa ingat tapi kurang lebih segitu. Nah, untuk cahayanya tuh dia bentuknya kantong Doraemon bre. Jadi kayak bulan gitu, kayak bulan sabit gitu, mirip kayak H6 sebenarnya, cuman ya lebih tajam dan lebih merata gitu cahayanya. Cuman ini masih agak sore ya, gue nyalain lampu sekarang juga masih kurang kelihatan, jadi cuman lampu senja doang yang nyala sekarang. Cutnya ini flat, yang pasti ada bukan bias, ada blue lensnya gitu ya, efek blue lensnya di pinggir-pinggirannya tuh kayak ada biru sama kekuningan gitu. Ini kayak begini nih. Nah, ada garis birunya, terus di bawahnya tuh kekuningan gitu. Untuk performa lampunya nih menurut gue oke banget bre, untuk menggantikan lampu standar ya, atau lampu standar LED. Soalnya cahayanya ini lebar banget. Yang menuju flat cut-nya itu dia ada penebalan cahaya lagi, jadi enak banget buat harian. Dan kalau ada lubang atau bentuk-bentuk jalan yang aneh tuh jadi lebih kelihatan lah. Nah, sekarang kita sudah di malam hari dan ini adalah performa dari lampu H4 merek ICC seri OCP 2. Pokoknya kalian perhatiin aja ya, dari bentuk lampu, dari ketebalan cahayanya, cut off-nya kayak gimana. Ini kondisi ada lampu jalanan. Lampu jalanannya lumayan terang, tapi di beberapa sisi ketutupan pohon jadi agak gelap kayak begini guys. Oh ya, buat teman-teman yang masih nonton sampai sini, ini tuh jalan raya Cipondo ya. Hari biasa bre, jadi malam sedikit tuh udah sepi banget. Nih, hijau nih. Let's go. Nah, di depannya rada gelap, harusnya lampunya tuh lebih kelihatan ya. Mungkin karena lensa dia termasuk kecil kali ya di lampu H4 tuh, makanya cut off-nya tuh nggak setajam bilet-bilet yang 1,5 in atau 2 in. Kayak sampai ke depan sana itu tuh udah agak ngebul. Tapi ya efek-efek blue lensnya masih kelihatan. Ini rel kereta, sebelah kanan stasiun Tanah Tinggi.
Wah, jalanannya gelap banget nih bre, bener-bener. Ini satu jalan nih ada 3 lane, itu terjangkau semua ya sama lampu ini. Jadi gua rasa lampu ini buat motor sangat-sangat lebar, lebih dari cukup harusnya untuk kalian yang mengedepankan fungsi dibanding gengsi. Nah ini juga di push pem, ini super gelap bre, nggak tahu kenapa ya. Lampu jalan yang di sebelah sini nggak nyala, yang di sana mah terang. Ya nggak tahu dah ada apa di dalam sana. Tuh ya bre ya, ini tuh masih 3 jalur juga dan kecakup semua dari ujung ke ujung. Kalau UPS Waymaker itu nyebutnya lampu suplemen. Jadi kayak udah biletnya satu layer, terus di tengah-tengah yang rada jauhnya gitu ada tambahan cahaya lagi. Atau kalau di bilet-bilet mahal tuh double bowl ya, mangkoknya 2. Jadi kayak ada penebalan cahaya lagi di bagian yang lebih jauh. Jadi cahayanya tuh bilet yang kita tahu ini kan kayak proyektor atau enggak laser lah bilangnya. Jadi cahaya yang paling pekat tuh pasti cahaya yang paling deket nyentuh ke tanah. Menurut gue ini bagus banget sih. Jadi kita bisa nge-scan lubang dari jauh, dan jalanan tuh benar-benar jelas, nggak terang di deket doang. Sangat recommended buat ganti ke lampu tipe yang kayak begini. Soalnya karena ada cut off nya, depan kita juga kagak kasih lawan bre. Beda banget sama lampu yang masih ngandelin reflektor. Kesimpulannya lampu ini yang tadi gue bilang, gue sangat recommended kalau motor kalian standarannya masih H4. Kalau standaran motor kalian masih H6 dan di marketplace tuh ada batok custom yang ke H4, ambil aja nggak apa-apa. Soalnya upgrade-nya tuh bener-bener upgrade lah gitu daripada lampu H6. Soalnya lampu H6 yang laser-laser atau LED H6 itu kayak ya belum semuanya bagus menurut gue. Mungkin ada beberapa yang bagus tapi gue belum temuin. Kalian boleh rekomendasiin juga ke kolom komentar. Mungkin kalau ada kesempatan gue juga bakal review dari rekomendasi kalian. Dan khusus buat Verza gue ini, gue nyari batok bulat yang ukurannya 7 in juga, yang pasti dudukannya H4. Nah kebetulan gue ngeliat batok Fiction Old itu ukuran 7 in. Modelannya juga batoknya tuh dipasangnya pakai baut kiri kanan bre. Nah gue pikir ya ukurannya ya bakal sama lah, ternyata waktu nyampe gue nggak bisa langsung PNP guys, ternyata beda. Dan akhirnya gue melakukan penyesuaian. Jadi kayak gue cuman pakai mikanya si Fiction Old itu sama si dudukan H4. Dudukan bautnya sama, di bawah ada 2 gitu. Jadi kayak serasa PNP gitu. Anjir. Gila, ketelep lu dah. Untuk perkabelannya masih standar lah, cuman ubah jalur doang. Yang dari H6 kan 3 kabel, H4 juga butuh 3 kabel. Cuman ya ikutin aja mana yang jauh, mana yang kabel grounding, mana yang dekat. Ya kurang lebih begitu aja sih review dari gua soal lampu H4 ini. Buat kalian yang enjoy dengan video ini boleh di like, dan untuk mensupport channel ini kalian bisa subscribe. Dan kalau ada masukan kalian boleh komen di bawah, atau mau sekedar ngobrol-ngobrol juga bisa, tinggal komen aja di bawah. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jalanannya gelap banget bro. Malam-malam pakai lampu jauh nyala terus tuh gue kayak males. Kayak gimana ya? Ini lampu gue setel ketinggiannya tuh biasa aja, nggak tinggi-tinggi banget, tapi ya lampu jauh laser ya. Semakin di setel jauh dia semakin gede gitu proyeksinya. Jadi kalau gue nyalain lampu jauh sekarang, kayak nanti yang dari lawan arah gue tuh kayak GR, kayak dikata gue nembak-nembak ke mereka lagi. Apa coba aja kali ya? Coba aja kali ya. Ntar di depannya jalanannya rada turun, jadi waktu gue turun gue nyalain lampu jauhnya biar mereka nggak merasa ditembak. Nah kayak begini, depan gue motornya jadi rada kuning, dan kalau udah begini mah nggak berasa ya.
hilang aja gitu. Mungkin karena emang masih ada lampu jalanan. Tapi feeling gue ya, lampu jauhnya nih bakal enak banget kalau lu lagi touring terus diarahin sama Google Maps ke hutan lah, atau ke kampung-kampung warga lah. Terutama kondisi jalanannya nggak ada penerangan lampu dan udah malam. Begitulah. Oh iya, BTW kalau gua ngebandingin ini sama si Hanem, waktu hujan ini masih kelihatan loh. Maksud gua masih ada gitu lampunya dibanding si Hanem yang gue bilang itu. Kalau si Hanem itu kan bener-bener hilang, bre. Buset, dah lasernya langsung menyamar deh jadi jalan. Kalau ini enggak, jalanannya kayak masih terang-terang tipis-tipis gitulah. Enggak tebel banget, tapi ada. Ya gitu aja lah.